Shalom semua pemirsa All by Grace. Kita bertemu kembali malam hari ini dan kita akan awali dengan doa. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu, anugerah kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami boleh mengikuti acara All by Grace. Engkau sendiri yang akan memimpin Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami boleh melihat Tuhan kuasa kasih-Mu bekerja menjamah kami semua yang mengikuti acara ini. Dan kami akan melihat Tuhan hidup kami tidak akan pernah sama lagi, dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dan kemurahan-Mu dan kasih karunia-Mu akan terus tercurah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu berikut ini dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan mulai acara All by Grace. Haleluya, amin. Ya, kita mau malam hari ini belajar dengan apa yang namanya kerinduan hati yang terjawab. Setiap kita akan senang kalau kerinduan hati bisa dijawab dan terjawab oleh Tuhan. Manusia cenderung punya kerinduan hati baik dalam hal yang benar atau salah. Coba kita selidiki, begitu banyak di dalam kehidupan kita, mungkin sampai saat ini, saat Anda menyaksikan acara All by Grace saat ini, Anda ada kerinduan-kerinduan hati yang ada di dalam hatimu dan Tuhan tahu dengan jelas. Yang jadi pertanyaannya, kok begitu banyak Tuhan kerinduan hatiku? Kalau Tuhan tahu dengan jelas, kenapa Tuhan tidak menjawabnya? Apakah Tuhan masih peduli dengan kerinduan hatiku? Kalau Tuhan Engkau peduli, kenapa juga Tuhan belum menjawab kerinduan hatiku? Dan Tuhan, apakah Tuhan Engkau maha tahu dan Engkau tahu kerinduan hatiku? Kalau Engkau tahu, Tuhan, jawablah segera kerinduan hatiku. Dan Tuhan, apakah Engkau mau menjawab kerinduan hatiku? Begitu banyak pertanyaan yang banyak kali berkecamuk di dalam hati kita karena kita tidak merasa menerima jawaban daripada kerinduan hati kita. Kita harus mengerti bahwa Tuhan itu peduli, bahwa Tuhan itu mengasihi engkau dan saya. Yang jadi masalahnya kita harus mengerti bagaimana untuk supaya kerinduan hati kita bisa terjawab. Dan kita akan lihat bahwa Tuhan itu selalu memberi perhatian kepadamu dan kepadaku. Karena Tuhan itu adalah pribadi yang mengenal hati kita. Dan Dia tidak pernah matanya tidak tertuju kepadamu dan kepadaku. Ya, itulah Tuhan kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau
hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya, Tuhan adalah pencipta hati manusia. Dengan demikian Dia tahu seluruh isi hatimu dan isi hatiku. Apa yang menjadi kerinduan hatimu, apa yang menjadi kerinduan hatiku, dan tidak ada yang tersembunyi baginya. Karena baginya tidak ada yang mustahil. Dia tahu bagaimana untuk menjawabnya, dan karena Dia adalah Tuhan. Mari kita mau belajar pada malam hari ini, karena tema kali ini adalah kerinduan hati yang terjawab. Setiap kita pasti ingin setiap kerinduan hati kita boleh terjawab sempurna dan segera. Mari kita belajar bersama mengenai kerinduan hati yang terjawab. Kualifikasi kerinduan hati yang terjawab. Yang pertama, keinginan dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menerima jawaban dari Tuhan. Firman Tuhan di dalam Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di sini kita harus mengerti, dikatakan bahwa kita harus punya keinginan dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menerima jawaban dari Tuhan dalam hal kerinduan hati kita. Jadi kita tidak bisa, terserahlah, Tuhan mau jawab boleh, mau enggak juga enggak apa-apa. Ini sekedar kerinduan hatiku, aku begitu banyak kerinduan hati. Mana mungkin Tuhan mau jawab semuanya? Nah, di sini yang menjadi letak masalahnya. Berarti kita bukan benar-benar ingin sungguh-sungguh kerinduan hati kita dijawab oleh Tuhan. Tuhan mau kita sungguh-sungguh memiliki keinginan dan sungguh-sungguh mau kerinduan hati kita dijawab. Nah, dengan demikian kita harus mengerti kerinduan hati itu kita harus bawa dalam doa, berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan konsisten. Jangan nanti iya berdoa, nanti tidak berdoa. Karena penting dengan kesungguhan kita untuk mau menerima kerinduan hati kita dijawab, kita harus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dan Tuhan akan menjawab, dan kita harus memiliki iman yang teguh, percaya apa yang kita doakan Tuhan akan menjawabnya. Dan jangan lupa dikatakan di dalam firman Tuhan Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Artinya kita boleh meminta kepada Tuhan, dan kita anak-anak Tuhan pasti kita juga punya firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa meminta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Keinginan dan kemauan yang sungguh-sungguh menuntut kita tetap percaya, tetap yakin bahwa Tuhan mau menjawab doa yang kita panjatkan dengan tekun dan penuh iman percaya kepada Tuhan. Sekali kita panjatkan doa kepada Tuhan, pasti di situ kita rindu dan kita mau terima jawaban doa itu. Kalau kita tidak sungguh-sungguh rindu, ya pasti kita juga doanya tidak sungguh-sungguh, dan kita berdoanya dengan asal-asal saja, ya dengan sikap hati syukur dijawab.
puji Tuhan kalau dijawab. Ya kalau tidak dijawab juga tidak apa. Ya daripada aku berharap, percaya, sungguh-sungguh Tuhan mau menjawab, tapi nyatanya tidak dijawab, nanti aku kecewa. Akhirnya kita kehilangan pengharapan, akhirnya kehidupan doa kita pun kita tidak konsisten berdoa dengan sebaik-baiknya. Padahal begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi bagaimana kerinduan hatinya dijawab dan terjawab oleh Tuhan. Banyak kali kita cuman pikir saja, belum kita berdoa, tapi Tuhan juga sudah menjawabnya dengan baik. Ya, karena Tuhan itu punya otoritas. Dia bisa menjawabnya dengan baik pada saat kita rindu doang. Tapi ada kalanya Tuhan mau kita sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh rindu, sungguh-sungguh mau kerinduan hati kita terjawab. Dengan demikian kita akan datang kepada Tuhan, kita akan bawa semuanya di dalam doa, dan kita akan lihat satu persatu kerinduan hati kita terjawab. Kenapa bisa terjawab? Karena memang Dia Tuhan yang peduli, karena Dia Tuhan yang maha tahu, dan Dia Tuhan yang mengasihimu dan mengasihiku, dan Dia sangat-sangat ingin menjawab segala kerinduan hati kita. Yang penting kita jangan kehilangan pengharapan bahwa Tuhan benar-benar peduli dan benar-benar Tuhan sangat-sangat mengasihi kita semua, dan Dia tidak sabar lagi untuk segera bisa menjawab segala kerinduan hati kita. Ini harus Anda yakini, dan Anda juga jangan lupa harus punya keinginan dan sungguh-sungguh untuk mau menerima jawaban dari Tuhan. Nah, jangan tidak percaya. Kalau kita tidak percaya, kita tidak akan menerima apapun dari Tuhan, dan di situ akan ada namanya keraguan, ketidakyakinan, dan malah bisa berkata, ya Tuhan, aku tahu kerinduan hatiku ini. Tuhan jawab di antara 10, Tuhan akan jawab 1. Tapi buat temanku itu, ya dia itu lebih baik daripada aku. Dia itu orangnya pelayanan, dia memberi persembahan banyak, makanya Tuhan mengasihi dia. Pasti 10-10 kerinduan hatinya Tuhan jawab. Itu namanya kita iri hati. Tidak bisa seperti itu. Memang kita harus menghargai Tuhan yang memiliki otoritas. Tapi kita harus mengerti malam hari ini dengan sungguh-sungguh, dengan keinginan yang sungguh-sungguh, Tuhan bisa menjawab kerinduan hatimu. Semuanya akan terjawab dengan baik. Ya, ini yang harus kita mengerti. Sekali kita panjatkan doa kepada Tuhan, kita harap Tuhan pasti mau menjawabnya. Bukan semoga, kira-kira, atau ragu-ragu apakah Tuhan bakal menjawab atau tidak atas doa yang kita panjatkan. Percaya, Tuhan itu ajaib dan Tuhan itu mau dengar seruan doa kita. Percayalah, jangan bimbang dan ragu. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau,
kasihku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Ya. Berikutnya poin 2. Percaya Tuhan yang baik mau menjawab kerinduan hati. Anda barusan dengar pujian. Tuhan ajaib. Tuhan mau menjawab kerinduan hati kita, seruan doa kita, karena Dia sangat mengasihi kita dan Tuhan sangat-sangat ingin melakukannya bagimu dan bagiku. Yang penting jangan lupa, jangan bimbang dan ragu, tetap yakin, tetap bawa kerinduan hatimu di dalam doa. Dan yang poin kedua ini adalah percaya Tuhan yang baik mau menjawab kerinduan hati. Di dalam Mazmur pasal 21 ayat 2, apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Ayat ini adalah ayat yang menjadi ayat kesenanganku karena aku suka membacanya menjadiku. Apa yang menjadi keinginan hatiku telah kau karuniakan kepadaku, dan permintaan bibirku tidak kau tolak. Jadi ini ayat buat aku, juga buat Anda semua yang mengikuti acara All by Grace saat ini. Terkadang kita berasumsi salah, seolah-olah tidak mungkinlah kerinduan hati kita bisa dijawab oleh Tuhan, karena Tuhan akan menjawab apa yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan tidak akan menjawabnya. Benar, kalau melanggar kebenaran firman Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pastilah kerinduan hati kita mana mungkin Tuhan mau menjawabnya. Kalau Anda berdoa, ya Tuhan, rubahkanlah suamiku, ubahkanlah istriku, ubahkanlah anak-anakku. Oh Tuhan, ekonomiku kacau balau, ubahkanlah sehingga benar-benar kami boleh memiliki simpanan, ada deposito di bank. Oh Tuhan, aku mau naik gaji, aku mau pekerjaanku boleh naik pangkat. Tuhan, aku mau masa depan yang luar biasa. Tuhan, aku mau beli mobil, kerinduan hatiku. Aku mau punya rumah Tuhan, aku gak mau sewa rumah terus. Begitu banyak kerinduan hati. Apakah Anda berpikir, oh belum tentu Tuhan mau menjawabnya. Nah, dengan demikian kita sudah tidak percaya. Kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu pasti mau menjawab kerinduan hatimu dan kerinduan hatiku. Di dalam memanjatkan doa kepada Tuhan, tidak sedikit orang percaya berpikir dan sulit untuk mengharapkan terjawabnya kerinduan hati hanya karena mereka merasa
kayaknya sih ini nggak dijawab. Kayaknya sih kalau yang ini dijawab. Jadi mereka yang menentukan, sepertinya memilihkan buat Tuhan mana yang bakal Tuhan jawab, mana yang Tuhan bakal tidak jawab. Prinsipnya kalau melanggar firman Tuhan tidak dijawab. Kayak apa melanggar firman Tuhan? Masa kamu berdoa, Tuhan aku tuh mau tuh sama istrinya orang itu. Wah, cantiknya luar biasa. Setiap hari dia lewat, aku lihat mukanya, aku langsung suka, langsung ke bawah mimpi. Nah, mana bisa seperti itu kerinduan hati dijawab. Oh Tuhan, aku suka tuh dengan bosku. Ya, orangnya baik, orangnya penuh perhatian. Tapi kalau suamiku orangnya cuek, orangnya tidak peduli. Aduh Tuhan, coba kalau suamiku dia boleh seperti bosku. Ya, boleh berdoa suamimu supaya berubah, tapi jangan merindukan suami orang lain. Nanti jadi tidak jelas. Sebenarnya kamu mau jawaban doa Tuhan merubah suamimu, atau kamu punya kerinduan hati mau punya suami yang kayak bosmu itu. Dua hal yang berbeda. Toh Tuhan sudah berikan suamimu yang demikian, istri yang demikian. Bersyukur sudah memiliki suami, sudah punya istri, sudah punya anak, mau apa lagi? Bukankah berdua sehati, berdua datang kepada Tuhan dan nyatakan kerinduan hati, apa yang menjadi kerinduan hati, disatukan hati dan berdoa kepada Tuhan. Bukankah itu lebih indah, lebih baik, dan Tuhan yang baik itu pasti mau menjawab kerinduan hati selama itu tidak melanggar kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak boleh tertipu oleh apa kata-kata yang negatif yang mungkin setan berikan kepadamu di pikiranmu, sehingga kau berpikir, tidak mungkin, kalau hal ini Tuhan tidak mau, kalau ini Tuhan tidak peduli, ini urusan kecil, urusan cuman mau punya sepeda, urusan cuman mau punya motor, urusan cuman ini, cuman itu. Percayalah, percaya Tuhan itu baik. Tuhan mau menjawab segala kerinduan hati kita. Coba, kalau kita sebagai orang tua, kita memiliki anak, kita pasti ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Kalau mereka punya kerinduan hati, kalau memang kita mampu dan itu baik dan tidak merusak dia, pasti kita akan berikan kepadanya. Bukankah demikian? Nah, kita harus jelas, kita harus mengerti. Kalau kita tidak mengerti, kita akan berpikir, Tuhan itu tidak baik, berpikir yang salah tentang Tuhan, akhirnya kita juga jalanin dengan salah, berakhir dengan salah. Kalau Anda berpikir dengan baik, berpikir benar tentang Tuhan yang mau menjawab kerinduan hati, karena Dia Tuhan yang baik, karena baginya tidak ada yang mustahil, di situ Anda akan berpikir demikian, Anda akan senang berdoa, Anda akan rajin berdoa, Anda akan memiliki keinginan dan kesungguhan dan sungguh-sungguh rindu kerinduan hatimu supaya bisa terjawab, dan Anda percaya bahwa Tuhan itu baik mau menjawab kerinduan hatimu, pasti di sana Anda akan terima jawabannya. Dan percayalah, karena Tuhan sangat-sangat ingin menjawab doa lebih daripada Anda yang berdoa. Karena Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Karena Dia adalah Tuhan. Jangan lupa, karena Dia adalah Tuhan yang baik. Yang ketiga, kerinduan hati bisa saja terjawab. Nah, kita mau belajar yang poin yang ketiga ini. Kerinduan hati bisa saja terjawab, segera dan sempurna. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan Roma 9 ayat 28, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera.
puji Tuhan kalau Tuhan menjawab doa kita, kerinduan hati kita sempurna dan segera, karena memang itu maunya kita dan Tuhan langsung jawab sempurna dan segera. Kita minta sesuatu langsung tiba-tiba kita misalnya minta, aduh ada orang dia pengen punya mobil, entah bagaimana tiba-tiba orang tuanya tergerak dan memberikan dia mobil supaya dia bisa dengan leluasa pergi kuliah, pergi kerja. Nah ini dia, Tuhan bisa bekerja sempurna dan segera dan tidak ada penundaan. Itu yang terbaik bagi kita anak-anak Tuhan dan kita sangat ingin segera menerima jawabannya. Ya, tapi bagaimana kalau ditunda? Sepertinya Tuhan menunda dalam masa-masa penantian. Apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda katakan? Ini penting. Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Artinya siang malam kita berseru, kerinduan hati kita bawa kepada Tuhan. Oh, begitu banyak kerinduan hati kalau mau dikatakan. Ya, aduh Tuhan, usahaku tolonglah Tuhan, buka jalan. Tuhan, tolonglah kontraknya ini bisa jadi, bisa deal sehingga aku bisa mendapatkan keuntungan. Oh Tuhan, tolong supaya orang yang macam-macam yang mau jahatin aku, Tuhan luputkan supaya dia tidak jadi untuk menjahati aku dan sebagainya. Begitu banyak. Sayang kalau Anda tidak mengerti untuk datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan membawanya kepada Tuhan, dan Tuhan bisa menjawabnya sempurna dan segera. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada penundaan? Nah, kita lihat yang B-nya. Indah pada waktu Tuhan. Kerinduan hati bisa saja terjawab indah pada waktu Tuhan. Artinya indah pada waktunya Tuhan. Kalau dijawab sempurna dan segera itu baik. Kalau ketunda bukan berarti tidak dijawab. Segala sesuatu ada waktunya dan yang terbaik adalah waktunya Tuhan. Kita harus jelas, kita harus mengerti. Banyak kali kalau kita tidak mengerti apa reaksi kita, respon kita akan marah, kita akan kecewa, kita tidak lagi mau berdoa, kita tidak lagi mau beribadah, kita tidak lagi mau mengasihi Tuhan, kita melepaskan pelayanan, kita tidak lagi mau memberi, dan kita semua yang berurusan dengan Tuhan, dengan perkara-perkara rohani, kita akhirnya memilih untuk menjauh, untuk dengan kata lain cuti sementara dengan Tuhan, istirahat sementara, tidak lagi mau melekat kepada Tuhan. Padahal dulu melekat kepada Tuhan, iyalah. Kenapa dulu aku melekat kepada Tuhan? Karena Tuhan itu selalu menjawab doa. Tuhan itu selalu apa saja aku baru pikir, apa saja aku rindu di hati, Tuhan langsung sudah nyatakan. Tapi semakin aku mengikut Tuhan, semakin aku setia, semakin aku melayani, aku rasa Tuhan itu semakin menjauh. Bukan demikian. Cuma masa-masa penantian, mungkin ada bagian yang memang Tuhan sedang proses di dalam kehidupan kita. Ya, gak mungkin dong anakmu umur 3 minta pisau kamu kasih. Gak mungkin dong anakmu umur 10 minta motor kamu kasih. Bukankah itu membahayakan dia? Ya, kalau memang sudah pada waktunya, sudah pada umurnya, dan memang mampu, pasti orang tua akan memberikan kepada anaknya baik sepeda, baik motor, baik mobil. Tapi banyak kali kalau bukan pada waktunya, anak yang tidak mengerti setelah dikasih mobil, malah anak tidak pulang rumah.
Waktu tidak dikasih mobil, Sabtu Minggu di rumah bersama dengan orang tua, bisa bercanda ria, bisa makan bersama. Tapi setelah dikasih mobil, banyak kali malah tidak pulang rumah. Nginep di rumah teman, pesta sana, pesta sini karena punya mobil. Coba kalau Anda yang jadi Tuhan, kalau Anda tahu, kalau anakmu setelah dikasih mobil bakal seperti itu, kira-kira Anda bakal kasih dia mobil atau Anda menunda sambil mengarahkan dia, mengajar dia, mendidik dia lebih lagi supaya dia mengerti bagaimana setelah kalau diberkati, dikasih mobil, dia akan tetap jadi anak yang baik, dia akan tetap setia dan dia akan tetap melakukan bagiannya, dia tetap mau menjadi anak yang rohani. Bukankah demikian? Nah, itu sebabnya Tuhan tahu dan segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Jangan memaksakan kehendak kita. Beda, tadi bilang katanya kerinduan hati dijawab. Sekarang ditutup dengan poin 3, dikatakan indah pada waktunya. Ya, Tuhan pasti mau menjawab. Tapi banyak kali kita berpikir Tuhan tidak mau menjawab, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak mau tahu, dan Tuhan itu bukan luar biasa, dan Tuhan itu tidak dahsyat. Nah, ini yang harus dibereskan. Makanya malam ini kita belajar bersama. Jawaban daripada kerinduan hati di satu sisi adalah sempurna dan segera. Kadang cuman kepikir, kadang cuman timbul di dalam hati dan Tuhan jawab. Bukankah sering ya kalau pada mau bersaksi, aduh pengen makan otak-otak, tiba-tiba pulang rumah ada yang bawain otak-otak. Aduh pengen punya handuk yang demikian, tiba-tiba ada orang anterin handuk yang pas kita mau. Aduh pengen dah beli sesuatu yang demikian, dan tiba-tiba ada orang bisa kasih tanpa kita kasih tahu, keluarga, sanak famili atau siapa, dan tiba-tiba ada orang antarkan barang yang demikian. Bukankah itu artinya Tuhan itu pasti menjawab kerinduan hati kalau kita sungguh-sungguh mengerti dan kita mau juga mengasihi Dia, dan kita akan dikasihi Tuhan, dan tidak mungkin kerinduan hati kita tidak dijawab. Jadi sekarang sudah jelas? Oh, sekarang sudah jelas. Aku mengerti kenapa kerinduan hatiku belum dijawab Tuhan. Saudaraku sudah, sanak familiku sudah, teman-temanku sudah. Aku ngerti karena Tuhan tidak sayang kepadaku. Salah. Tuhan sayang semua orang. Seperti orang tua sayang semua anak-anaknya, tapi respon daripada anak itu sendiri setiap orang berbeda. Ada anak yang sekali pulang rumah langsung pengen cari ayah ibunya, langsung peluk, langsung ingin kayak aduh dekat-dekat. Tapi ada anak pulang panggil juga enggak, tegur juga enggak, langsung pergi mandi, langsung keluar, langsung makan, habis makan, langsung masuk kamar lagi. Nah, bagaimana bisa ada komunikasi, ada hubungan yang semakin erat, semakin dekat? Otomatis, ya sepertinya orang asing di rumah. Nah, kita dengan Tuhan, pasti Tuhan menjawab. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mengasihi aku. Jadi, indah pada waktunya. Karena Tuhan memiliki waktunya yang terindah menurut Tuhan, bukan menurut engkau dan aku. Sudah mengerti sekarang? Jadi kita mau baca firman Tuhan, dikatakan di dalam Pengkhotbah 3, 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jelas di sini dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi Anda harus sabar dalam penantian ini. Mungkin dalam masa-masa penantian ini proses karakter sedang terjadi
ya, supaya Anda saat dijawab kerinduan hatimu, Anda ingin punya apartemen, Anda ingin punya mobil yang bagus, kesemuanya saat Tuhan kasih tidak membuat Anda menjadi sombong, lupa diri, tidak ingat dari mana berasal. Tapi kesemuanya setelah Anda terima, Anda akhirnya tetap mengerti bagaimana rendah hati, bagaimana tetap setia, bagaimana tetap mengasihi Tuhan, bagaimana tetap melayani, sebagaimana sebelumnya Anda mengasihi, melayani, dan memberi, dan hidup menjadi berkat. Nah, ini dia. Kalau Anda jelas, Anda akan bahagia dan Anda tidak akan bersungut-sungut, Anda tidak akan kecewa, Anda tidak akan marah lagi kepada Tuhan, dan Anda akan berkata, berdoa seperti ini, ya Tuhan, terima kasih, aku tahu Tuhan pasti menjawab, ada yang sudah Tuhan jawab, aku bersyukur untuk semua kerinduan hati yang sudah Tuhan jawab, dan aku juga bersyukur Tuhan untuk kerinduan hati yang sepertinya tertunda dan Tuhan tidak mau jawab. Ternyata aku salah dan aku sekarang mengerti Tuhan pasti jawab dan indah pada waktunya, itu demi kebaikanku dan kesemuanya. Saat aku terima kerinduan hatiku, ada hal-hal yang dahsyat yang luar biasa pas aku terima, tidak membuat aku menjauh daripadamu Tuhan, malah membuat aku semakin mengasihimu, semakin ingin melayanimu, semakin ingin menjadi berkat. Jadi sudah jelas, kerinduan hati yang terjawab. Anda harus memiliki keinginan dan kesungguhan, sungguh-sungguh ingin dijawab oleh Tuhan. Dan Anda harus percaya Tuhan itu baik dan Tuhan sangat-sangat ingin menjawab kerinduan hati kita. Yang terakhir tadi, kerinduan hati bisa saja terjawab segera dan sempurna dan indah pada waktunya Tuhan. Di sini Anda harus jelas mengerti. Kalau Anda jelas, Anda mengerti, Anda akan jadi manusia, anak Tuhan yang bahagia, yang tidak lagi marah, kecewa. Sepertinya Tuhan itu selalu terlambat, Tuhan itu selalu gagal. Tuhan tidak pernah gagal karena Dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jangan takut, jangan takut sepertinya Tuhan menolakmu. Tidak. Setiap orang yang datang kepada Tuhan tidak akan Tuhan buang. Dan saat ini juga Anda bisa datang kepada Tuhan dan Anda harus yakini. Ya, kualifikasi kerinduan hati yang terjawab. Tadi kita sudah lihat yang pertama, keinginan dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menerima jawaban dari Tuhan. Yang kedua adalah percaya Tuhan yang baik mau menjawab kerinduan hati. Yang ketiga, kerinduan hati bisa terjawab segera dan sempurna. B, indah pada waktunya Tuhan. Jadi kita mau benar-benar percaya kalau Tuhan itu sangat baik, Tuhan sangat ingin menjawab kerinduan hati kita. Jangan bimbang dan ragu, dan Tuhan itu bagaikan ayah, bagaikan ibu, bagaikan orang tua kita yang selalu ingin memberikan yang terbaik. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupmu ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Lebih dari yang dunia tahu
Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya. Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Lebih dari yang dunia tawarkan, Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya. Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya. Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Ya, saudara-saudari, benar-benar lagu ini mengingatkan kita, baik kita sadari atau tidak. Dan banyak kali kita tidak menyadarinya bahwa Tuhan begitu mengasihi engkau, mengasihi aku, mengasihi kita semua. Meskipun kita menjauh daripadanya, meskipun kita tidak mau lagi melekat kepadanya, tapi setiap kita kalau kembali datang kepadanya dan Tuhan tidak akan buang kita. Itu janjinya. Dan malam ini, mari dengan tangan yang terbuka Tuhan menawarkan kasih-Nya, kesetiaannya, kemurahannya kepada kita semua. Dan Tuhan mau kita datang kepadanya. Karena Dia sangat mengasihi engkau, Dia sangat mengasihi aku. Meskipun Anda sedang kecewa dengannya, dengan begitu banyak masalah, pergumulan, tantangan yang silih berganti, dan orang bilang udah jatuh ketimpa tangga dan hancur lagi. Sepertinya malapetaka tidak pernah berkesudahan. Sepertinya bahagianya tidak sempurna. Ada saja yang kurang sana sini. Hanya karena begitu banyak kerinduan hati yang tersimpan dan tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Apakah Tuhan tahu? Dan Tuhan pasti tahu. Dan malam ini kita sudah belajar kualifikasi kerinduan hati yang terjawab. Dan Anda tinggal lakukan. Dan Tuhan akan menjawabnya. Saat tertunda, Anda tahu akan indah pada waktunya. Mari Anda semua, dimanapun Anda berada pada saat ini,
Anda mungkin sedih, kecewa, entah mau cerita atau curhat kepada siapa, kepada orang tua, sepertinya orang tua terlalu sibuk, kepada teman. Tapi nanti bagaimana kalau dia gosip sana, gosip sini, kepada pemimpin, sepertinya juga sulit. Ya, silakan Anda curhat dalam doa kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab. Dan Tuhan akan memberi solusi atas apa yang menjadi masalah di dalam hatimu. Bukan saja dia bisa menjawab kerinduan hatimu. Dia bisa menjawab masalah dan pergumulanmu. Dia bisa menjawab apapun yang menjadi tantangan di dalam kehidupanmu. Sehingga engkau sulit untuk bisa mendekat kepada Tuhan, melekat kepada Dia, mengasihi sesama. Kayaknya susah banget. Ya, susah. Karena Anda hatinya sedang menjauh daripada Tuhan, Anda tidak menyadarinya. Malam hari ini kembali kepadanya, dan Tuhan sangat ingin menolongmu, dan Tuhan sangat ingin merangkulmu, dan Tuhan sangat ingin memelukmu, dan Tuhan sangat ingin memberikan engkau kelegaan, kelepasan, sehingga engkau menjadi ciptaan baru, sehingga bebanmu boleh semuanya Tuhan tanggung dan Tuhan ambil, dan engkau akan menerima kelegaan yang luar biasa. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi bersama-sama, dan kita setelah itu kita akan berdoa. Engkau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku, ya betul Tuhan, di saatku tidak menyadarinya Tuhan, Kau sentuh hatiku Tuhan dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku Tuhan lebih yang kurasa Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami boleh rasakan Tuhan kasih kuasa-Mu Tuhan menjamah kami. Dan kami tidak akan pernah sama lagi Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Kau peduli kerinduan hati kami Tuhan. Kalau Engkau menundanya Tuhan, itu juga karena Engkau mengasihi kami. Dan Kau akan jawab indah pada waktunya. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun berada, baik sadar atau tidak sadar, yang sedang menjauh hanya karena sesuatu hal dan hal lain yang mereka sadari atau tidak Tuhan, biar Engkau berkasih karunia Tuhan pada malam hari ini. Biar semua Tuhan boleh kembali melekat kepadamu. Apapun situasi kondisi hati mereka Tuhan, Engkau sanggup memulihkan. Apapun kerinduan hati mereka Tuhan, Engkau sanggup jawab. Apapun yang menjadi tertunda Tuhan, Engkau bisa sempurna dan segera menjawabnya dengan baik Tuhan. Serahkan hatimu saat ini kepada Tuhan. Dia tahu keberadaan hatimu. Dia tahu kekecewaanmu. Dia tahu kesedihanmu. Dia tahu kemarahanmu. Dia tahu hatimu yang hancur berkeping-keping, disakiti oleh orang. Dia tahu situasi kondisimu. Dan Kau berkata, Tuhan, aku tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup sebagai anak Tuhan. Aku kecewa, aku putus asa. Aku tidak terima perlakuan orang-orang demikian kepadaku. Aku sangat rindu Tuhan, keadaanku boleh berubah. Aku sangat rindu Tuhan, semuanya Tuhan berubah. Semuanya keluargaku boleh diubahkan, keluargaku boleh diselamatkan. Aku sangat rindu Tuhan, banyak hal di dalam hatiku. Saat ini Anda dimanapun Anda berada, serahkan kerinduan hatimu sekali lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan lihat saat ini, Tuhan Kau lihat anak-anak-Mu yang menyerahkan kerinduan hatinya kepadamu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, satu persatu kerinduan hatinya Tuhan, Engkau jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Kerinduan hatinya sempurna dan segera, tidak ada penundaan Tuhan. Di mana tidak ada jalan dan Tuhan Kau buka jalan. Di mana tidak ada solusi Tuhan Kau buka solusi. Di mana mereka rindu perubahan terjadi Tuhan Kau ubahkan. Di mana
mana mereka ada ketakutan Tuhan, Engkau angkat ketakutannya, Engkau beri kelegaan, Engkau beri kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kasih setiamu, anugerahmu, kasih karuniamu yang tidak pernah berkesudahan akan tercurah, akan turun ke atas kami dimanapun kami berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima jawaban kerinduan hati kami yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak Engkau jawab Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya belum terjawab bukan berarti tidak dijawab dan akan indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi Anda yang berkata seperti ini, Tuhan, masihkah Engkau sayang kepadaku? Masihkah Engkau mau mengampuni aku dengan begitu banyak dosa kesalahan yang ku perbuat? Manusia tidak tahu tapi Engkau tahu. Dengar baik-baik. Apapun dosa dan kesalahanmu, Tuhan setia. Saat engkau mengaku dosa dan kesalahanmu, apapun itu namanya, Tuhan mengampuni semua dosa dan kesalahanmu. Dan Dia akan memberikan engkau damai, sukacita, ketenangan, kesejahteraan. Dan saat engkau mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupmu, menjadikan Dia Tuhan dan Tuan dan Raja dalam hidupmu, Dia akan menolongmu. Dia akan memimpinmu. Dia akan membawa engkau kepada kemenangan lepas kemenangan. Dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Karena memiliki Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Saat ini, bagi Anda yang memiliki pergumulan, sakit penyakit, angkat tangan kananmu kepada Tuhan, tangan kirimu taruh di hatimu. Serahkan semua pergumulanmu, serahkan semua sakit penyakitmu, apapun itu namanya. Tuhan peduli, Tuhan Maha Tahu, dan Tuhan mau itu yang penting. Dan Dia mau menyembuhkanmu, dan Dia mau memberi solusi atas semua pergumulanmu. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan kami yang terangkat dimanapun kami berada. Tangan kiri kami taruh di hati kami. Kami serahkan hati kami serahkan pergumulan kami serahkan semua sakit penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, apapun itu penyakitnya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau sanggup. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga Tuhan, kuasa pemulihan, kuasa kesembuhan turun atas setiap kami. Dan kami boleh mengalami kesembuhan, dan kami boleh mengalami kelepasan, dan kami boleh mengalami Tuhan penyelesaian dari semua masalah pergumulan kami. Dan kami akan lihat jalan keluar, solusi yang Tuhan beri, dan kami boleh sehat. Tubuh jiwa roh kami sehat, karena itu adalah kerinduan hatimu. Karena Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang peduli, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang peduli, Engkau yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya kepadamu, dan kami akhiri Tuhan acara program All by Grace. Dan kami percaya Tuhan, suara manusia berhenti, tapi suara-Mu Tuhan akan terus bekerja di dalam hati kami masing-masing. Kami akan melihat Tuhan kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami dan masa depan kami. Dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap kami Tuhan. Tidak ada yang terkecuali, besar kecil. Kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami akan terima Tuhan segala kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, berkat-Mu. Di dalam nama Allah Bapa
di dalam nama Anak Yesus Kristus, di dalam nama Roh Kudus, kami terima semua yang baik yang daripadamu, penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu, dan perlindungan-Mu yang dahsyat, yang luar biasa, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan akan dilindungi keluar masuk kami mulai hari ini sampai Maranatha. Yang ada adalah Tuhan, kami lihat kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, dan semua yang baik Tuhan Engkau curahkan kepada kami sampai Maranatha Engkau Yesus datang kembali. Kami boleh kedapatan tubuh, jiwa, roh kami sehat, diberkati untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri acara All by Grace saat ini. Haleluya, amin. Ya, bersyukur acara All by Grace malam hari ini kita akan akhiri, dan kita akan ketemu lagi di Jumat yang akan datang dengan jam yang sama 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Shalom semuanya, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.